Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Lesti Kejora. Beliau bersedih setiap kali beliau mendengarkan syair bait yang diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Begitu dahsyatnya ya, syair yang diciptakan Kang Deddy Mulyadi sehingga orang sehebat Mbak Lesti Kejora pun ketika menghayati makna syair yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi, ketika beliau mendengarkan, beliau bersedih. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak langsung aja ya pengakuan dari Mbak Lesti Kejora, teman-teman. Turun nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sadayana, hatur nuhun pisan Bapak nepangkeun abdi Lesti. Mangga apa Bapak? Nyanyi lagunya nih. Oh siap Bapak. Kebetulan karena Bapak Gubernur kemarin bilang mengizinkan untuk menyanyikan lagunya yang dibikin oleh Bapak KDM, jadi sangat bangga saya, alhamdulillah, dengan segala kekurangan saya menyanyikan lagu Rindu Purnama yang liriknya setiap kali saya dengarkan lagu ini membuat saya menangis Bapak. Itu tadi teman-teman ya, bagaimana pengakuan Mbak Lesti Kejora bahwa beliau setiap kali beliau mendengarkan lagu ya ciptaan Kang Deddy Mulyadi ini, lagu Merindu Purnama. Nah, beliau bersedih ya karena mungkin menghayati setiap bait syairnya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai ya sahabatnya Mbak Lesti, ketika Mbak Lesti hendak ingin ketawa ya, ketika hendak bergembira, jangan sampai menyetel lagu Kang Deddy ini, nanti gembiranya berubah menjadi sedih. Itu bercanda ya teman-teman. Tidak ya, artinya Mbak Lesti benar-benar menjiwai lirik syair yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Memang teman-teman ya, seorang seniman ya yang benar-benar seniman itu akan menikmati karya hasil orang lain dengan menjiwai ya teman-teman. Seperti misalkan Mbak Lesti adalah seorang seniman seni suara ya atau penyanyi. Nah, ketika beliau menyanyikan, mendengarkan syair lagu orang lain, ketika beliau paham apa yang dinyanyikan, ditambah lagi dengan mungkin dengan intonasi ya, nada lagunya, syairnya, nah disitulah menambah penghayatan beliau tentang makna yang terkandung di dalam bait syair tersebut. Itu teman-teman, itu baru syair bair ya, syair bair. Itu baru sebuah lagu ya, sebuah lirik lagu yang diciptakan oleh Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan ketika kita mendengarnya, ketika membacanya, kita tidak akan mendapatkan pahala, teman-teman. Kita hanya akan mendapatkan hiburan saja ya. Tetapi teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ketika kita menyukai sesuatu itu tergantung juga niatnya. Niatnya ingin sekedar hiburan ataukah niatnya ingin mengambil pelajaran. Kalau kita berniat untuk mengambil pelajaran dari sebuah syair lagu atau apapun itu, puisi, syair lagu ya, atau pantun. Nah, ketika ingin mengambil pelajaran, maka kita akan mendapatkan pelajaran. Nah, tetapi ketika kita hanya ingin sekedar untuk hiburan, kita ya tentu akan terhibur dengan hal tersebut. Dan hiburan itu tidak selalu harus ketawa-ketawa teman-teman ya. Seperti yang Mbak Lesti tadi sampaikan bahwa beliau bersedih. Nah, tetapi bersedihnya ini bukan bersedih yang artinya mendalam ya, terluka, bukan. Tetapi bersedih karena memang menghayati isi makna kandungan dari sebuah syair. Entah itu syair yang dibuat lagu seperti buatan Kang Deddy Mulyadi ataupun lagu orang lain ya, seperti itu. Nah, di sini memang orang-orang seni itu teman-teman ya,
melihat segala sesuatu itu dengan kacamata yang lain ya. Ya seperti saya katakan tadi, saya sebagai seniman lukis ya teman-teman, saya juga memandang sesuatu itu kadang dari sudut pandang yang berbeda. Contoh, ketika kejadian ya Gus Miftah yang melecehkan si pedagang es, saya berpandangan ketika itu Gus Miftah melecehkan, banyak dihujat oleh orang lain, tetapi saya mengambil dari sudut pandang lain, tidak dari sudut pandang si tukang esnya yang dilecehkan. Oke, dari sudut pandang yang dilecehkan itu adalah perbuatan yang salah ya Gus Miftah ketika sudah melecehkan si pedagang es. Tetapi saya melihat bahwa justru dengan kejadian Gus Miftah telah melecehkan pedagang es ini adalah ada nilai kebaikan buat si tukang es ya. Allah ternyata hendak ingin mengangkat derajat si tukang es lewat jalan Gus Miftah. Nah, makanya saya ucapkan terima kasih ke Gus Miftah, bukan malah menghujat ya ketika itu. Ya, ketika teman-teman mungkin ya menyayangkan atas sikap Gus Miftah, itu adalah hal yang wajar juga ya karena nilai kemanusiaan. Tetapi sekali lagi saya dari kacamata seni teman-teman ya, bukannya mencari pembenaran, tidak. Akan tetapi saya memandangnya begini. Kalau mungkin Allah dengan cara itulah Allah memberikan jalan agar si pedagang es tadi bisa umroh ya, bisa mendapatkan rezeki yang lebih tanpa harus berjualan es keliling. Nah, seperti itu. Makanya saya ucapkan terima kasih, bukan berarti terima kasih telah menghina, tidak. Maksudnya terima kasih Gus Miftah ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya sudah menjadi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi orang yang telah melecehkan si bapak ini, sehingga dengan kesadarannya beliau meminta maaf dan mengumrohkan si bapak penjual es. Coba kalau yang melecehkan itu bukan Gus Miftah, tapi orang lain yang juga secara ekonomi mungkin pas-pasan. Nah, yang ada hanyalah sakit hati saja yang diterima oleh si pedagang es, dan si ini tidak bisa mengumrohkan, tidak bisa memberi rezeki lebih ya, seperti itu. Nah, saya memandangnya ke situ teman-teman. Bukan berarti membenarkan atas sikap Gus Miftah, tetap kalau salah ya benar teman-teman. Tetapi dari sudut pandang itulah kenapa saya mengucapkan terima kasih ya, karena mungkin Allah ya memberikan rezeki lewat jalan itu ya teman-teman, seperti itu. Nah, ternyata hal itu juga senada dengan Pak Sujiwo Tejo ya. Beliau juga adalah budayawan dan juga seniman. Nah, beliau juga berpandangan persis dengan pandangan saya. Tetapi itu pandangannya sebelum saya yang terlebih dahulu teman-teman ya, yang berpandangan seperti itu. Baru kemudian Pak Sujiwo Tejo mempubliskan pandangan beliau lewat sebuah tayangan televisi teman-teman. Saya pun melihatnya, oh jadi pandangan saya itu tidak sendiri. Ternyata pandangan saya itu sama dengan Pak Sujiwo Tejo. Akan tetapi memang Pak Sujiwo Tejo pun mengklarifikasi kembali ya atas ucapannya, menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh maksud saya berterima kasih kepada Gus Miftah itu pandangannya hampir ya sama dengan saya berterima kasih, bukan berarti membenarkan atas sikapnya, tetapi justru kita berterima kasih sudah menjadi jalan ya, harus dihujat orang-orang ya, bahkan jutaan orang dihujat, tetapi padahal di sini ada sosok yang hendak ingin diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu pedagang es lewat jalan Gus Miftah yang harus berkorban untuk dihujat ya teman-teman. Tetap salah ya, kita tidak boleh melecehkan orang lain siapapun itu. Baik teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan lirik Kang Deddy Mulyadi yang telah beliau buat ya. Di sisi lain memang Kang Deddy Mulyadi adalah sebagai gubernur Jawa Barat atau tokoh ya. Kalau mungkin Kang Deddy Mulyadi bukan seorang tokoh atau seorang apa ya. Jadi beliau tuh serba ini sih ya, serba didalami sama beliau tuh. Beliau seorang pejabat, seorang seniman, juga seorang rakyat biasa. Beliau juga seorang anak desa ya. Jadi gimana ya membicarakan beliau? Jadi harus satu-satu. Beliau kita dari sudut pandang seniman. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kang Deddy Mulyadi ya bisa menciptakan lagu ya, terus dan lain-lain, bisa berseni peran ya, teman-teman. Nah, di sini makanya ya seorang seniman, saya memiliki teman seorang seniman. Dulu ya, ketika saya masih suka bergaul dengan teman-teman seniman lukis teman-teman ya. Nah,
ketika itu saya berkunjung ke rumah teman saya yang agamanya Chinese, teman-teman. Konghucu ya, agamanya Konghucu, dia dari Chinese. Nah, di rumah dia tuh banyak patung-patung apa ya, mungkin dewa-dewa mereka ya. Ada yang bawa golok, teman-teman ya, ada yang apa pakai topi Cina ya, namanya di rumah orang Chinese ya, keturunan dia, tapi udah jadi warga negara Indonesia. Cuman agamanya masih Konghucu, dia bilang. Nah, si teman saya yang seniman ini kan Muslim ya, teman-teman. Teman saya yang seniman ini Muslim. Kemudian dia hendak melaksanakan sholat ya. Ketika itu saya juga memang apa namanya sholat, tetapi tidak di rumahnya si ini, teman-teman, tidak di rumahnya teman saya itu. Tetapi, nah, yang teman saya tuh yang seniman lukis juga, beliau sholat di rumahnya teman saya yang beragama Chinese, yang orang Chinese itu yang beragama Konghucu. Nah, sholat. Nah, di depan dia ya, di depan teman saya tuh yang seniman, ada patung, teman-teman ya, patung Buddha ya, nggak tahu patung Buddha atau apa, pokoknya patung yang ya, bawa golok gini, teman-teman ya, sambil duduk ya, seperti itu. Nah, teman saya tuh sholat, di depannya ada patung itu, teman-teman, dia sholat, takbiratul ihram ya, sholat. Saya sih nggak komentar ya, saya diem aja. Kenapa saya nggak komentar ya? Takutnya mengganggu mungkin masalah ibadahnya. Bukan saya tidak mau mendakwahi bahwa itu adalah hal yang musyrik, tidak ya. Saya belum masuk ke ranah ke situ. Tapi saya cuma memperhatikan. Nah, sholat, dia biasa sholat ya. Teman saya itu kan Muslim, saya juga tahu kemuslimannya sampai sekarang. Alhamdulillah masih berteman baik ya teman-teman dengan beliau ini. Sholat. Nah, ketika itu sholat, selesai sholat, dia ngomong ke saya ya. Kenapa? Coba ada pertanyaan. Dia tahu ya apa yang saya pikirkan. Ada pertanyaan nggak? Kata dia bilang, kenapa saya sholat menghadap patung itu ya? Di depannya ada patung, beliau bilang. Saya sholat. Enggak, saya bilang saya nggak tahu. Tapi saya aneh. Kenapa sholatnya harus menghadap patung? Kan bisa patungnya disingkirkan dulu baru kita sholat, atau bisa mencari tempat lain ya, seperti saya mencari musola ya, untuk sholat tidak harus di depan, menghadap di depan patung. Dia bilang begini, saya tidak menyembah patung, tetapi saya menyembah Allah. Dia bilang seperti itu. Nah, saya menyembah Allah, dia bilang. Terus itu sholat di depan patung itu bagaimana? Bagaimana kalau menimbulkan fitnah, saya bilang. Ini masalah hati. Nah, pokoknya kalau seniman itu ya teman-teman, dia akan memiliki 1001 alasan untuk berkarya tentang dirinya. Diri itu sedang berkarya, teman-teman ya. Dirinya sedang berkarya. Nah, ya saya biarkan aja ya. Oh, jadi dia punya pandangan lain. Saya justru hanya menggali saja ya. Sampai sejauh mana dia, kenapa dia berani sampai sholat di hadapannya ada patung. Kalau saya sendiri sih tidak mau ya. Sampai sekarang nggak mau. Ya, saya lebih memilih cari musola ya, teman-teman, sholat di musola ya, lebih aman itu. Daripada saya harus berkarya. Dia sama ya, dia teman Muslim, sampai sekarang masih Muslim, kuat keimanan. Bahkan banyak yang memualafkan teman-teman kita yang memang nonis ya, menjadi mualaf berkat jalan dia. Tapi memang pemikirannya itu kalau selintas, teman-teman ya, itu bisa kita musyrik itu sholat ya, musyrik, pokoknya kita pengen bilangnya musyrik ya, tapi saya nggak bilang musyrik, saya biarin aja ya, saya liatin. Nah, dia ketika bercakap-cakap seperti itu ya dengan dia setelah dia selesai sholat, nah dia itu bilang bahwa dia tidak menyembah patung itu, tapi dia menyembah Allah. Patung itu bisa saja ada ya. Dia bilang nggak usah patung, apapun orang bisa menyembah. Nah, jangankan patung, batu ya, ataupun apa, ataupun uang, ataupun rokok, ataupun apa ya, apa namanya, pokoknya benda-benda. Kalau memang ingin dituhankan, semua bisa dituhankan. Dia bilang seperti itu. Tapi saya tidak menganggap itu Tuhan. Dia hanyalah benda biasa saja. Dia punya pandangan jauh ke sana ya. Secara logika mungkin benar ya. Dan ini adalah alasan beliau kenapa beliau bisa sholat di depan patung ya. Seperti itu. Jadi dia intinya tidak menyembah patung, teman-teman. Nah, tetapi karena saya punya beda pandangan ya. Itu kan pandangan beliau ya. Nah, punya beliau pandangan, beliau pun punya tingkat keyakinan. Kalau dilihat dari segi syariat, itu Allah alam harus kepada ahlinya, teman-teman. Tetapi di sini kita adalah hubungan hablum minanas terlebih dahulu ya. Kalaupun saya harus berdakwah ya terhadap beliau, bagaimana nanti
saya memikirkan hubungan saya dengan beliau ya. Ada cara lain untuk mendakwahi pemahaman saya ya, untuk mentransfer kepada teman saya itu dengan cara yang tentunya tidak harus pada waktu itu teman-teman ya. Ada waktu-waktu lain ya, dan alhamdulillah ternyata sekarang teman saya itu sadar ya. Dia tidak mau lagi sholat di depan patung karena dia masih seniman sekarang, masih melukis, tetapi dia tidak melakukan hal itu lagi ya. Dia juga mengakui bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Nah, padahal saya tidak pernah menyampaikan bahwa itu adalah hal yang tidak boleh ya. Saya hanya berdoa kepada Allah agar saya diberikan keistiqomahan dalam Islam dan agar teman saya juga mendapatkan hidayah, dan saya pun tetap mendapatkan hidayah ya di jalan Allah. Hanya itu, saya tidak berani teman-teman ya untuk langsung to the point. Wah, kamu musyrik, nggak bisa, alasan ini tidak bisa ya teman-teman. Kita dengan cara lain, yaitu saya dengan cara tetap bergaul dengannya ya, berbicara hal-hal yang ringan ya. Mungkin dari situ ya Allah menurunkan rasa rasa persahabatan dengan saya ya, yang akhirnya merubah pola pandangnya. Teman-teman seperti itu. Kalau saya merubah pola pandang beliau ketika itu, saya belum tentu bisa merubahnya teman-teman ya. Belum tentu bisa, karena dia sudah memiliki keyakinan ya atas pandangannya seperti itu. Kemudian, apa hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya, ini hubungannya ini teman-teman ya, masalah seniman ya. Saya tadi sedang membicarakan masalah pola pandang seniman dan jiwa seniman itu seperti itu. Karena saya orang seni juga, saya tahu ya bagaimana Kang Deddy Mulyadi ketika beliau menghormati ya, seolah-olah gini ya, simbol ya. Untuk penghormatan, untuk ini ya, kebudayaan seperti itu. Tetapi bagi saya tidak mau melakukan hal itu karena saya juga punya pandangan lain, meskipun saya juga seniman ya. Tetapi karena saya sebagai seniman, saya paham apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu ya. Beliau itu meyakininya bukan sebuah kemusyrikan, meskipun ada orang-orang yang bisa, wah ini perbuatan musyrik ya, ini musyrik. Tetapi beliau sebagai yang melakukan itu, karena beliau punya keyakinan itu bukan sebuah kemusyrikan, maka siapapun yang berbicara terhadap beliau tidak akan pernah digubris. Artinya ya ini terserah, ini adalah istilah kasarnya gua bebas mau ngelakuin apapun, ini hak gue, nggak ngelanggar hukum. Dia bilang mungkin seperti itu ya. Yang jelas manusia itu berbuat baik. Nanti tidak akan ketemu teman-teman ya, orang yang banyak nasihatin ini tidak akan pernah ketemu. Makanya jika kita memang ingin merubah seseorang, cobalah jangan dengan satu jalan ya. Misalkan kita berceramah, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak selalu di atas podium teman-teman ya. Ya kecuali memang ketika hari Jumat mungkin ya beliau menjadi khatib ya, ketika berkhutbah atau di Idul Fitri ya beliau baru. Tetapi kebanyakan dakwah beliau itu bukan di atas mimbar, di atas podium ya. Wah ini menjelaskan, tidak ya. Dan justru dakwah beliau itu lebih bersahabat, lebih mengena ya teman-teman seperti itu. Bukan malah di atas podium, tidak selalu harus di atas podium. Nah, juga kadang-kadang berkumpul ya di bawah pohon kurma ya, di pelataran masjid ataupun di ini ya, kadang juga di rumah sahabatnya. Seperti itulah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak selalu kaku di atas podium, di atas mimbar yang resmi ya, tidak seperti itu. Jadi justru padahal yang lebih kuat itu per dakwah itu ya teman-teman, lewat bersahabat saja, karena agama seseorang ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dipengaruhi oleh temannya, dan itulah kenapa sampai keluar sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa agama seseorang itu dipengaruhi temannya, yaitu tadi teman-teman, bahwa dakwahnya dengan berteman, nggak usah banyak ngeluarin kata-kata, wah ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini ini musyrik, nggak usah kebanyakan itu juga, nanti jadi kebanyakan bacot. Jadi banyak bacot, jadi orang-orang pada nggak senang juga nanti teman-teman. Ya apa sih ini risih ya. Coba kalau kita berteman dengan orang yang nggak nasehatin kita, tapi tingkah lakunya menjadi solusi bagi kita ya, seperti itu. Seperti kalau ketemu senyum ya, ramah ya kan gitu ya, nggak usah mengeluarkan menceramahi orang-orang, senyum, ketemu dengan sahabat harus senyum, tetapi mukanya cemberut ya. Saya juga kadang heran dengan ya, ini sedikit ini ya. Saya kadang heran bertemu dengan penceramah yang mendakwahkan tentang
senyum itu adalah ibadah. Tetapi ketika saya bertemu dengan ustadz-ustadz yang seperti itu ya, kok mukanya bermuram durja ya, cemberut. Saya heran. Jadi apa yang beliau sampaikan tuh apa ya? Apakah hanya sekedar apa ya? Ya ada ini teman-teman yang walaupun tidak semua ada ya, mendakwahkan senyum itu adalah ibadah. Setiap kita kali ketemu dengan saudara seiman kita harus tersenyum, mengucapkan salam. Nah, ketika kita mengucap salam didengar pun enggak ya, jangankan dijawab ya. Senyum pun enggak. Nah, ada kejadian seperti itu ya, teman-teman. Nah, inilah mungkin kita ambil hikmahnya saja ya. Peduli amat orang-orang yang seperti itu, kita yang jelas fokus berbuat kebaikan. Dan kita mungkin ngambil jalan dakwahnya dengan cara pendekatan ya, dengan cara bersahabat, dengan cara berteman. Tidak dengan cara menghujatnya dari jarak jauh ya, teman-teman, seperti itu. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Jadi itu tadi bahwa seorang seniman itu akan bisa melihat teman yang sekufu apa teman-teman. Pokoknya seniman itu akan merasa dekat dengan para seniman lagi, maka akan kontak batinnya akan ngena, teman-teman, seperti itu ya. Jadi sekali lagi itulah ya, Mbak Lesti Kejora sudah menyanyikan lagu yang dibuat syairnya oleh Gubernur Jawa Barat kita, yakni Kang Deddy Mulyadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.